Oke, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik, kepada siswa dan siswi SMK Negeri 2 Muntai ya. Kita pada pertemuan kelima pada sub bahasan kita yaitu tentang bab aku selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa dibuka pada halaman 30 ya. Pada file buku PDF yang setelah Bapak bagikan. Oke. Jadi pembelajaran kita daring sambil kalian juga membuka buku di rumah masing-masing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pembelajaran kita pada hari ini ya. Pertemuan kita yang kelima yaitu pada kade meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, buka halaman 30. Next, lanjut. Oke. Ayo kita membaca Al-Qur'an. Di sini kita diperintahkan sebelum mulai pembelajaran, mari membaca Al-Quran dengan tartil, artinya dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf yang benar. Oke. Semoga dengan kebiasaan diri membaca Al-Quran kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kalian bisa isi absennya di grup WhatsApp kalian, Pai dan Budi Pekerti pada kelas masing-masing, dan bisa juga nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, bacalah Quran surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 22 sampai 24. Di bawah ini bersama-sama dengan tartil selama 5 sampai 10 menit. Perhatikan makhraj itu artinya tempat keluarnya huruf ya. Jadi tidak bisa ini kalau kita tidak dipraktekkan dalam pendidikan Islam itu, kalau subbahasanya tentang Al-Quran otomatis ada mimik atau intonasi daripada mulut kita, bagaimana cara mempraktikkan makhrajul huruf dan sifat hurufnya hingga tajwidnya benar ya, karena salah baca otomatis nanti salah arti. Oke, kita buka halaman 30 ya. Oke, bacakan ayat Quran surah Al-Hasyr dari ayat 22 sampai 24. Surah Al-Hasyr itu berarti pengusiran ya. Itu diambil ya dalam kitab Al-Misbah karangan Profesor Dr. Syihab. Itu Al-Hasyr itu artinya adalah pengusiran yang pertama, yaitu diambil dari ayat yang kedua dari surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr adalah golongannya Madaniyah. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini diturunkan tentang pengusiran Bani Nadir, atau Bani Nadir itu ada suatu suku Yahudi yang berada di Madinah ketika Nabi hijrah pada tahun keempat hijrah Nabi. Ketika Nabi tinggal di Madinah pada tahun keempat hijrah Nabi, itu Bani Nadir itu membangkang ya. Kemudian mereka diusir ke Syam dan Harir ya. Jadi mereka diusir keluar dari kota Madinah karena mereka membangkang dari isi perjanjian kepada kaum muslimin. Jadi ayat ini turun mengenai tentang pengusiran. Berarti pengusiran ya. Ini diturunkan di kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun keempat hijrah. Jadi surah Hasyr itu diambil adopsi dari kata Al-Hasyr, artinya pengusiran yang pertama. Jadi diambil dari ayat yang kedua dari surah Al-Hasyr pada juz 28 Al-Quran, yaitu yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. والذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. Jadi diadopsi dari ayat Quran surah kedua dari surah Al-Hasyr ya.
Jadi al-hasyr ini adalah artinya pengusiran ya, pengusiran diambil dari ayat kedua surah al-hasyr. Jadi ayat kedua itu berbunyi, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma zanantum ay yakhruju وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فكذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Jadi diambil dari surah kedua surah Al-Hasyr, yaitu والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر, yang mana mereka dikeluarkan daripada golongan daripada ahlu kitab dari negeri mereka, yaitu pada pengusiran yang pertama. Maksudnya pengusiran pertama itu diusir ke Khaybar. Jadi nanti terjadi peperangan Khaybar ya, ke Syam. Jadi mereka dikeluarkan karena mereka bersekongkol. Jadi orang Bani Nadir ini adalah golongan orang Yahudi ya. Jadi mereka dihalau atau dihimpun, diusir pertama kali ke Madinah, ke Khaybar, Syam dan Hira. Jadi ayat ini Madaniyah ya, golongannya adalah diturunkan di kota Madinah. Oke, bacakan ayat 22 sampai 24. Oke, kalian perhatikan hukum tajwidnya ya, nanti Bapak jelaskan. Oke, bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Jadi yang mana artinya dialah Allah ya. Dialah Allah yang mana tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Malik, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Huwar rahmanur rahim, dan Dia maha suci dari Allah. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi ayat pertama ini Bapak jelaskan hukum tajwidnya ya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Jadi huwallah itu alif lamnya itu adalah syamsiyah. Alif lamnya itu syamsiyah, dia tafkhim, dibaca tebal, mat tabi'i. Kemudian alladzi mat tabi'i 2 harakat, la itu menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 harakat, ila itu mat tabi'i illa 2 harakat hu ya. Sini mati. Ini wakaf jaiz ya, boleh berhenti, boleh disambung. Jadi kalau misalnya diberhenti wallahu alladzi la ilaha illahu. Kalau disambung wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Ya. Huwar rahmanur rahim. Hu itu ya di bawah kerongkongan ya, di huruf istifham, di rongga dada ya. Alimul, a itu menjadi mad tabi'i al-ghaib, alif lam qamariyah, wasyahadah alif lam syamsiyah. Jim ini juga wakaf jaiz, boleh berhenti, boleh diteruskan. Huwar rahmanur rahim. Huwar rahmanur rahim alif lam syamsiyah. Mimnya itu mad tabi'i, him itu mad arid sukun. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang mana tidak ada Tuhan selain Dia.
Lamnya juga panjangnya 4 harokat. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul. Kalau ada tanda gini dia mat tadi ya. Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Mutakabbir itu menjadi tarkik ya. Al-waqful aula, lebih baik berhenti. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka syirikatkan. Yusyrikun mat arid di sukun menjadi 4 harokat. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Mainnya panjangnya 5 harakat menjadi mat wajib. Al husna mat tabi'i, al waqful aula lebih baik berhenti. Usabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Maksudnya Allah baginya apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Ya, maksudnya Allah ya, dan Allah itu maha mulia lagi maha bijaksana. Nah, jadi di sini Al-Hakim panjangnya 4 harakat juga, mimnya panjangnya 2 harakat. Kalau ada tanda alif itu tandanya menjadi mat tabi'i. Oke. Nah, sini dia Allah yang mana adalah Tuhan dia yang maha malik, memiliki Al-Qudus maha suci, As-Salam yang memenuhi keselamatan, Al-Mu'min yang wajib kita imani, Al-Muhaimin yang menjamin ya, Al-Aziz yang maha suci, Al-Jabbar perkasa, Al-Mutakabbir yang maha besar ya. Maha besar ya. Allah itu Al-Mutakabbir. Ya, jadi wajib Allah itu bersifat Al-Mutakabbir ya. Al-Mutakabbir itu kita angkuh ya, besar. Jadi Allah itu hanya Allah yang wajib memiliki sifat angkuh. Tidak wajib itu dimiliki oleh manusia. Kalau manusia itu kalau dia memiliki sifat Al-Mutakabbir sama dengan memakai rida selendang Tuhan. Nah, maka orang mutakabbir itu artinya sombong ya. Yang namanya sombong itu dalam hadis itu ghamtun nas warudul haq, itu mencela, merendahkan manusia yang lain dan menolak daripada kebenaran. Nah, jadi kalau orang itu menolak daripada kebenaran itu berarti orang itu sombong. Nah, atau melecehkan orang. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Ya Allah yang maha menciptakan, al-bari yang memberi, al-musawwir yang membentuk, lahul asmaul husna. Demikian adalah asmaul husna, nama-nama yang baik. Sabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Dan maksudnya Allah bagi apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah itu adalah ya, Allah itu maha ajiz ya, maha ajiz itu sifat Allah itu bersifat bijaksana, dan Allah itu musawwir itu yang membentuk rupa ya tadi ya, al-musawwir dalam kajian tafsir al-Misbah. Kalau aziz itu maha mulia ya, al-hakim yang maha bijaksana. Oke, next kita lanjut. Nanti kalian baca ya ayat ini. Nah, kalian baca dan kirim rekaman tartilnya. Nah, kemudian next kita lanjut ke halaman 31. Nah, saya harus bisa memahami dan hafal serta menerapkannya dalam keseharian. Jadi di sini 99 nama. Nah, jadi dalam hadis Abi Hurairah, Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya innallaha isman. Allah itu memiliki nama 99 isman, 99 nama. Man ahsaha, malam siapa yang hafal maka dakhalal jannah, maka masuk dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Oke, kita bacakan ya. Sambil kita, mungkin kalian sudah bisa ya menangkapnya sebagian. Oke, kita baca, kita nyanyi ya sambil kita hafal. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul
العز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير المحفظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الماجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات آئك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر ذاك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Yaitu 99 Asmaul Husna ya. Nah, jadi dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 110 walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah itu ada 99 nama Asmaul Husna. Maka berdoalah dengannya. Insyaallah saya kabul. Nah, jadi kalian harus bisa memahami dan hafal ya, atau kalian juga bisa dengan nokomnya tadi ya, kalian bacakan, kalian rekam. Ya, boleh. Tadabbur artinya memperhatikan ya. Amatilah gambar dua ini. 32 pesan usaha menora mentap setiap gambar. Pesan menora ini posko bencana, ada orang yang berikan santunan, ini ada hakim apakah dia bijaksana atau tidak adil, kemudian ada orang ziarah kubur, kemudian ada orang yang sakit. Nah ini ada kaitannya dengan Asmaul Husna. Al-Maut, Allah lah yang maha mencabut nyawa ya. Al-Bari yang memberi ya. Al-Hakim yang maha bijaksana. Jadi kalau manusia itu dia bisa bijaksana, otomatis dia meniru daripada sifat-sifat Tuhan. Nah, ini ada orang yang sakit, ya. Allah, orang yang memberikan mudarat itu adalah Allah. Baca dan cara ini kemudian tulis hikmahnya. Nah, di sini kalian bisa membaca ya. Nah, di sini baca aja lagi nanti. Ya, langsung aja kita ke materi kita tadi sudah Asmaul Husna. Ya. Nah, jadi manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gunanya untuk apa? Bukan untuk makan, untuk tidur, untuk begawi misalnya 24 jam, tidak. Tapi dalam surah Al-Zariyat, surah 51 ayat 6, jadi hakikat manusia itu diciptakan itu adalah sebagai ma khalaqtul jinna insana illa liya'budun. Itu aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Ibadah ini seluruh aktivitas amaliah kita 24 jam itu kita serahkan semuanya untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Jadi kalau kita belajar, kalau kita pergi kantor atau apa, itu niatnya untuk ibadah ya kepadaku kata Allah, bukan kepada yang lain. Nah, kemudian sini Said Sabiq itu salah satu penulis daripada kitab fikih sunnah ya, Al-Fiqh Sunnah. Jadi kata beliau mengenal Allah itu pertama mengenal Allah melalui ciptaannya, itu ada dua cara ya, dan kedua mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Jadi tauhidul sifat dan tauhidul asma. Nah, jadi mengenal sifat Allah melalui Asmaul Husna. Nah,
Pengertian Asmaul Husna itu berdasarkan kata ismun ya, jamak dari kata al-asma yang artinya nama. Nah, tunggalnya ismun ya, isma, jamaknya asma. Nah, al-husna artinya yang paling baik. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang sebenarnya yang terbaik atau terindah. Jadi Asmaul Husna itu bukan hanya nama-nama, melainkan juga mencakup sebutan gelar sifat Allah yang maha agung. Jadi jangan sampai kita kalau ada tulisan Al-Quran atau kondangan ya, itu biasanya ada kalimat Quran, itu jangan sampai kita letakkan di lantai, ya. Itu jangan sampai kita hinakan ya. Itu dosa haram hukumnya kalau kita sampai menginjak atau meletakkan daripada tulisan-tulisan Al-Quran atau yang terpenggal ya, kemudian ada nama asma Allah, atau misalnya kita menjadikan ringtone ya HP itu ayat suci Al-Quran, itu hukumnya haram. Takutnya apa kalau ayat-ayat Al-Quran itu terpotong, tidak sempurna ayatnya. Misalnya min adzabin nar, min adzabi, nah daripada ajab, nah, terpotong misalnya pas mati HP-nya, nah itu berdosa ya, itu dosa haram hukumnya. Atau menjadikan misalnya ringtone Al-Quran itu sebagai untuk lebay lah, istilahnya gaya-gayaan, tidak patut, atau sampai dibawa ke tempat kamar mandi atau untuk pembuangan itu tidak bagus ya, itu menghinakan asma Allah. Kalau Allah lah, Allahu la ilaha illahu, dan surah Taha ayat 8, ya Allah tidak ada selain Dia yang punya nama-nama yang terbaik, al-asmaul husna. Oke. Tadi kita sudah bacakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi ya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan dari Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Nah, jadi walillahi inna lillahi tis'atan wa tis'ina lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Jadi 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalkannya, maksudnya menjaganya atau misalnya bersifat dengan sifat-sifat yang bagus, nah, sesuai dengan Asmaul Husna, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kalau hafal saja tapi tidak mengamalkan isi dari kandungan ayat-ayat Quran, itu munafik ya artinya. Jadi harus sesuai antara apa yang dihafalkan dengan yang diperbuat. Jadi jangan salah hanya hafal saja, tapi dibaca juga tafsirnya dan maknanya yang tersirat. Jadi maksud menghafalnya jadi di sini maksudnya menurut para mufassir itu yang namanya aqsaha itu bukan semata-mata hafal ya. Di sini juga berakhlak, menjaga, memahami, menjikirkan, menjadikan doa, mengulang-ulang, kemudian berakhlak dengannya, mengetahui makna-maknanya nih. Nah ya, itu namanya aqsaha. Maka dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Kemudian surah Al-Waqiah dan asal Allah juga ada fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan yang maha besar. Nah, di sini tentang pemahaman Asmaul Husna. Oke, dalil nakli tentang Asmaul Husna itu nakal ya. Kalau nakal itu jadi kita secara dalil halaman 37 itu tersebut dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 180 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan bagi Allah lah asmaul husna fad'uhu biha, maka mintalah kepada ini asal al-waslu. Lebih baik boleh disambung ya, ini lebih bagus disambung. Jadi bacanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama Allah yang terbaik.
maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, maka tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama tadi. Maksudnya menyalahartikan dalam artian menggunakannya selain daripada tujuan untuk Allah. Mereka mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian Quran surah Al-Isra ayat 17 110 yang berbunyi, oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Artinya, katakanlah ya Muhammad, serulah Allah atau serulah Rahman dengan nama-nama yang sejak kamu dapat menyuruh, karena dia punya nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, dan janganlah kau mengeraskan suaramu dalam salat. Nah, jadi salat itu jangan terlalu nyaring, kau terganggu orang. Nah, dan janganlah pula merendahkannya dan misalkan jalan tengah di antara keduanya. Jadi khairul umur awsatuha, sebagus-bagus perkara itu di tengah-tengah. Jadi jangan juga terlalu aur-aur atau nyaring, kucak-kucak misalnya. Oh Allah, aduh. Tapi ya jangan juga terpelan, tapi sesuai dengan koridor kita. Ya, jadi usahakan ketika menyebut Asmaul Husna itu sesuai dengan adat kita gimana. Nah, kalau kita misalnya dengan nyaring, takut kita terganggu orang, itu haram. Kalau gimmick jamaah tidak mendengar itu juga tidak dianjurkan ya. Tapi sesuai, misalnya kita nyaring tapi takut teriak atau misalnya sum'ah, atau itu boleh secara perlahan-lahan, secara lembut ya. Nah, jadi Asmaul Husna itu, pembagian Asmaul Husna tinggi maknanya Asma-Asmaullah, sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Itu banyaknya Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Alim yang maha mengetahui, As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat, Al-Qawi yang maha kuat. Nah, Al-Aliyyu yang maha tinggi, Al-Aziz yang maha mulia, Al-Qadir yang maha kuasa, Al-Khaliq yang maha pencipta, Ar-Razzaq memberi rezeki, At-Tawwab menerima taubat, Al-Ghafur maha pengampun, Ar-Rahim maha penyayang, Al-Afu yang maha pemaaf. Asma-Asma Allah Al-Qudus maha suci, As-Salam maha yang menyelamatkan, Al-Majid yang maha mulia. Nah, di sini nanti Al-Hamid maha terpuji, As-Samad yang bergantung kepadanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi niat kita ini bergantung semata-mata kepada Allah Al-Azim yang maha agung. Nah, nanti kita masuk ke pertemuan berikutnya, nanti makna Asmaul Husna dan implementasinya dalam kehidupan. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan tentang pertemuan kita kelima ini ya, bab kedua tentang aku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meneladani Asmaul Husna dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 22 sampai 24 ya. Nah, jadi dari halaman 30 sampai 40 pembahasan kita pada hari ini. Nanti kalian kalau ada yang ditanyakan nanti bisa di kolom komentar. Jadi tugasnya adalah kalian membaca daripada surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 dan membaca dan mengimplementasikannya dari tadi yang membacakan nazom dari Asmaul Husna 99 nama dari Ar-Rahman sampai ke Huwas Sami'ul Basir ya. Kalian bisa nanti kalian nyanyikan atau kalian hafalkan, boleh kalian baca atau apa, yang penting kalian baca dengan khusyuk dan khudu'. Nanti kirim rekamannya ke via WhatsApp Bapak ya. Jadi dua tugasnya ya, kalian membaca surah Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 20 sampai 22 sampai 24 dan yang tadi ya, Wallahu alladzi la ilaha illahu Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
wa huwal azizul hakim. Surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Dan membaca nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir, ya, itu sampai wa huwas samiul basir. Oke. Salah hilap mohon dimaaf dari Bapak. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya masih membahas ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.